Bib, ada teman yang bertanya, Bib, Gimana? apa syarat-syarat sah puasa yang perlu diperhatikan bagi orang-orang yang berkewajiban puasa, Bib? Ya, memang ada syarat-syarat sah berpuasa sehingga jikalau salah satu syarat itu tidak terpenuhi menyebabkan batalnya puasa. Seperti misalnya niat. Salah satu syarat sah puasa itu adalah niat. Apabila dia tidak niat, maka tidak sah puasanya. Dan juga ada juga menghindari daripada hubungan bersetubuh suami istri atau menyengajakan keluarnya air mani. Ada juga istiqaah. Istiqaah adalah artinya dia itu muntah dengan sengaja. Kesimpulannya ada 7 syarat sah orang yang sehingga dikatakan puasanya sah. Kalau salah satu daripada 7 ini dia tidak penuhi, salah satunya dia tidak lakukan, maka batal puasanya. Yang perlu diperhatikan paling sedikit tidak yang anak ingin jelaskan ada 3 hal. Niat sudah sering kita dengar. Yang pertama adalah berhubungan suami istri. Apabila dia melakukan hubungan suami istri dengan dia sadar bahwasanya dia sedang berpuasa dan dia juga mengetahui bahwasannya orang yang berhubungan ketika puasa bisa membatalkan puasa, maka batal puasanya. Itu syaratnya. Tapi kalau dia lupa kalau dia sedang puasa, dia baru-baru berpuasa, baru tanggal-tanggal awal bulan puasa, dia lupa kalau dia sedang berpuasa. Kemudian dia berhubungan sama istrinya tanpa dia sadari bahwa dia sedang puasa, maka tidak batal puasanya. Namun apabila dia sadar, maka batal puasanya. Yang kedua, juga itu dia. Syaratnya adalah dia sebagaimana tadi mengetahui bahwasannya orang yang berhubungan di siang hari bulan puasa maka menyebabkan batalnya puasa. Tapi kalau dia tidak ketahui maka tidak menyebabkan batalnya puasa. Namun perlu digarisbawahi tidak mengetahui dengan 2 syarat. Yang pertama dia baru masuk Islam. Kenapa kau tidak tahu hukum bersetubuh di bulan suci Ramadan itu membatalkan puasa? Saya baru masuk Islam. Oh, ini dimaafkan, tidak tahunya. Atau dia tinggal di satu kampung yang jauh daripada ulama. Dia tidak ada akses untuk bertemu dengan ulama. Kenapa engkau melakukan persetubuhan? Padahal itu membatalkan puasa. Saya tidak tahu. Kenapa engkau tidak tahu? Karena saya jauh tinggalnya. Tempat yang sangat dalam sekali. Sehingga saya tidak tahu hukumnya itu membatalkan puasa. Maka tidak membatalkan puasa dengan dia bersetubuh. Tapi kalau dia sudah lama Islam, dekat dengan ulama sebagaimana sekarang, kita bisa mengakses lewat YouTube, bisa mengakses bertemu dengan ulama-ulama di sekeliling kita, sehingga alasan tidak tahu itu tidak bisa dimaafkan. Saya tidak tahu, pada ulama ada sekelilingnya, maka tetap itu membatalkan puasanya. Salah satunya juga dia mengajakan keluarnya air mani. Misalnya maaf, dia melakukan onani, membatalkan puasa. Atau dia mencium istrinya dengan syahwat. Kemudian keluar air maninya, maka itu menyebabkan batalnya puasa. Sehingga mencium istri ketika bulan suci Ramadan, ketika sedang berpuasa, hukumnya haram jikalau menimbulkan syahwat. Tapi kalau tidak menimbulkan syahwat, maka tidak haram, tapi makruh saja hukumnya. Ya. Kenapa haram? Karena dikhawatirkan bisa membatalkan puasa. Namun apabila dia hanya berhayal, dia hanya berpikir hal-hal yang negatif misalnya, kemudian keluar air maninya, maka itu tidak membatalkan puasa. Ya, ini perlu dijelaskan, perlu diperhatikan hal-hal yang seperti ini. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya juga, hal-hal yang syarat sah wajibnya puasa adalah dia itu harus menghindari sesuatu yang masuk. Yang masuk dari salah satu lubang yang terbuka. Apabila ada sesuatu benda yang masuk dari salah satu lubang yang terbuka, maka itu menyebabkan batalnya puasa. Apabila dia sadar dan dia tahu hukum daripada membatalkan puasa dan tanpa paksaan.
Misalnya dia memasukkan makanan dari mulutnya, batal puasanya apabila dia tahu hukum itu membatalkan puasa. Kalau dia tidak tahu dengan syarat yang tadi, maka tidak apa-apa. Yang kedua, syaratnya juga dia harus sadar. Kalau dia lupa sedang puasa, dia makan, maka itu tidak membatalkan puasa. Ya. Yang ketiga, tidak ada paksaan. Kalau ada paksaan, misalnya dia diancam sama satu orang, kalau dia tidak mau makan, dia akan dibunuh atau akan tersiksa, disakiti, maka tidak membatalkan puasa dengan syarat kadar yang dipaksa. Dia dipaksa suruh makan 1 piring, dia makan hanya 1 piring. Kalau dia dipaksa 1 piring, dia makan 2 piring. Ya ini batal puasanya. Harus sesuai dengan kadar paksaan itu. Ya, itu dia. Maka masuknya apapun benda. Benda ini bukan hanya masuknya lewat mulut saja. Saya masuknya cuma 1 sendok, tidak kenyang. Bukan tolak ukurnya kenyang. Masuk sedikit pun benda, maka itu membatalkan puasa. Bukan hanya dari mulut. Bisa dari hidung, bisa dari telinga, bisa maaf dari lubang bawah. Masuk salah satu benda, itu bisa menjadi penyebab batalnya puasa. Jadi yang perlu diperhatikan, jangan ada salah satu benda yang masuk di salah satu rongga tubuh kita tersebut. Ya, syaratnya benda. Tapi kalau bukan benda, tidak apa-apa. Misalnya angin. Ente duduk di depan kipas angin, ente buka mulut ente. Kemudian kipas angin itu masuk, maka itu tidak membatalkan puasa. Atau menelan air liur sendiri. Menelan air liur sendiri itu tidak membatalkan puasa semasa air liur itu tidak keluar. Kalau dia sudah keluar dari bibir, lalu dimasukkan dan dia minum lagi itu menjadi penyebab batalnya puasa. Itu beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan ketika orang yang sedang berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Bib. Terima kasih, Bib.